Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Beral TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Berau. Beral TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Berau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Berau yang telah dihimpun oleh tim redaksi Berau Televisi diantaranya Kilas Batu Akal membangun, Ragam Banuanta, Jendela wisata, serta sejumlah berita lainnya. Bersama saya Sarwenda Lestari. Inilah berita selengkapnya. Bupati Berau Makmur HPK bersama seluruh jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah menerima kedatangan rombongan tim Kemenko Polhukam pada acara Malam Welcome Party yang digelar di Rumah Dinas Bupati, Jalan Cendana, Tanjung Redop. Sedikitnya 5 orang tim Kemenko Polhukam kemarin tiba di Kabupaten Berau. Kedatangan tim juga disambut langsung oleh Bupati Berau, Dr. Andes Haji Makmur HPK MM saat tiba di Bandara Kalimarau kemarin pagi. Kunjungan tim di Bumi Batu Akal ini dalam rangka administrasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi tentang kebijakan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di wilayah Kodam 4 MLW di Kabupaten Berau. Bupati Makmur HAPK di hadapan seluruh undangan memberikan ucapan selamat datang kepada tim Kemenko Polhukam yang tiba di Kabupaten Berau. Menurutnya, kedatangan tim tersebut sangat tepat, dengan tujuan untuk langsung memantau dan melakukan evaluasi dan melihat tata ruang pulau-pulau kecil yang berada di Berau dan berbatasan langsung dengan wilayah terluar. Izinkan saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat menyampaikan ucapan selamat datang. Ini dengan ucapan terima kasih karena telah sudi menyempatkan diri berkunjung ke daerah Kabupaten Berau. Harapan saya tentunya seluruh masyarakat di daerah ini, kehadiran Bapak Ibu di Kabupaten Berau dapat memberikan motivasi dalam kami melaksanakan tugas keseharian, khususnya pembangunan di bidang politik hukum dan HAM yang sejahtera dan bermartabat.
Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian memberikan kontribusi positif bagi peningkatan upaya penegakan hukum HAM. Lebih-lebih di bidang keamanan. Kebetulan yang memimpin ini Pak Laksamana Muda Iskandar, saya kira kunjungan Bapak tadi sungguhnya tepat sekali. Bertepatan juga pada saat ini kami mendapat kunjungan kehormatan dari tamu yang tidak diundang, yaitu dari Malaysia dan Belanda. Di tempat yang sama, Ketua Tim Des Kemenko Polhukam Iskandar Sitompul juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Berau yang telah menerima kedatangan rombongannya. Menurutnya, berbagai paparan yang disampaikan oleh Bupati terkait dengan beberapa pulau-pulau kecil terluar ini akan ditindaklanjuti dengan pendataan dan evaluasi dengan baik, termasuk tata ruang dan perbatasan serta sistem pengawasan yang selama ini berjalan di bumi Batu Akal. Daerah sini Bapak katakan tadi Angkatan Laut seorang Letnan 2, di mana Bapak dengan niat baik mau membantu tapi karena tatanannya tidak boleh jadi tidak bisa. Sudah ada rencana dari Mabes TNI di breakdown ke Mabes Angkatan Laut mengevaluasi tentang pos-pos yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita. Sudah ada. Dan juga ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dikembangkan. Dan juga saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang ada di sini bahwa kita memang TNI ini sekarang sedang menggiatkan minimum essential forces kita. Jadi kita sampai tahun 2024 nanti mudah-mudahan kekuatan kita itu akan bertambah. Contohnya untuk kapal-kapal patroli kita yang Bapak katakan tadi, kita sudah merencanakan itu Mabes TNI Kementerian Pertahanan membuat kurang lebih 70 sampai 90, dan itu nanti semuanya akan ditempatkan di tempat-tempat yang sangat strategis. Malam Welcome Party jajaran pemerintah Kabupaten Berau dengan tim Kemenko Polhukam yang digelar di rumah dinas Bupati tersebut juga dirangkaikan dengan hiburan musik dan tukar cindramata. Secara simbolis, Bupati Makmur HAPK memberikan cindramata berupa buku wisata dan plakat berupa penyu kepada Ketua Tim Des Iskandar Sitompul. Kami mohon untuk bersama dulu, Bapak. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Anak seusia dini harus diajarkan berbagai hal yang bisa membuat anak-anak sebagai generasi penerus menjadi anak yang memiliki kehidupan sehat dan bersih. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang ke-7 merupakan salah satu sosialisasi yang dilaksanakan untuk anak-anak usia dini. Kegiatan HCTPS tersebut juga telah dilaksanakan di salah satu training center Brokol di kilometer 5 Tanjung Redang. Kegiatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau HCTPS bersama Pemkab Berau, Dinas Kesehatan, KPPKB, PKK Kabupaten Berau pagi tadi telah digelar di Training Center Brokol. Kegiatan ini adalah untuk memperingati Hari HCTPS tersebut, namun di sisi lain juga untuk mensosialisasikan kepada anak-anak, terutama sekolah dasar, bagaimana caranya gaya hidup sehat yang baik dan benar, yaitu dengan cara mencuci tangan pakai sabun sebelum makan. Di awal acara, Andreas selaku ketua pelaksana mengatakan bahwa kegiatan ini sebenarnya lebih banyak bekerja sama dengan masyarakat dan beberapa perusahaan-perusahaan terkait. Dan diharapkannya semoga dengan adanya acara ini dapat menjadi ilmu yang nantinya akan dimiliki oleh generasi kita dalam bergaya hidup sehat dan bersih. Lebih banyak melibatkan masyarakat.
Selain itu pula dilengkapi dengan sambutan oleh Ibu Sri Marawiyah selaku Ketua PKK Kabupaten Berau mengatakan, anak-anak tersebut harus sehat agar nantinya setelah dewasa dan menjadi generasi penerus bangsa, tidak menjadi generasi yang lemah fisik dan mental, sekaligus membuka acara Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang ke-7. Selama 9 tahun kami jalan ini, kami merasa bahwa generasi muda ini adalah penerus harapan bangsa yang perlu kita berikan pendidikan yang baik sedini mungkin, baik itu tingkah laku, budi pekerti maupun bela negara, rasa cinta kepada bangsa ini. Tentunya generasi muda akan kami lebih tangguh, amanah, bertanggung jawab dan bisa membedakan yang mana baik dan yang mana yang kurang baik. Hindari pergaulan bebas, jauhi narkoba, bergaul dengan teman sesama kawan yang tujuannya sama-sama untuk kebaikan. Jangan salah berteman, karena sekali Anda salah berteman, masa depan curang pasti akan menunggu Anda sekali. Usai acara resmi, kembali Ketua PKK Kabupaten Berau bernyanyi bersama semua peserta yang ada saat itu, sekaligus melakukan praktek cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Ditemui oleh tim liputan Berau Televisi dan beberapa rekan media lainnya, Kepala Dinas Kesehatan mengutarakan komentarnya mengenai acara tersebut bersama dengan Ketua Pelaksana Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Kita akan menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat dari mulai sejak dini. Nah, kita mulai dengan anak-anak SD, ya, supaya nanti dia kelak dewasa sudah terbiasa, bisa dengan hidup bersih dan tidak merokok juga nanti. Ya. Dan diharapkan generasi kita akan produktif, ya, tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Di saat warga dikejutkan dengan musibah kebakaran di Jalan Yos Sudarso pukul 2 dini hari, dalam waktu yang bersamaan terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang menabrak salah satu warga di tepi jalan hingga meninggal dunia. Masyarakat Tanjung Redep Rabu dini hari sekitar jam 2 waktu Indonesia bagian tengah dikejutkan dengan peristiwa kebakaran di Jalan Yos Sudarso. Kebakaran yang sempat menjadi tontonan masyarakat ini sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya. Api yang berkobar sangat besar, hal ini diakibatkan dari hembusan angin saat kejadian sedang terjadi. Pasukan pemadam kebakaran pada saat kejadian menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran, serta dibantu oleh masyarakat berupaya memadamkan api. Karena angin berhembus kencang sehingga upaya pemadaman api mendapat hambatan. Dalam peristiwa ini juga turut terbakar sejumlah kendaraan roda 2 serta 1 unit mobil yang diparkir di rumah. Api baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Kerugian dalam peristiwa ini diperkirakan miliaran rupiah. Sampai berita ini diturunkan, penyebab kebakaran serta asal-usul api masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Kontributor Berau TV, Ahmad DJ, melaporkan. Masyarakat Tanjung Redep Rabu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah dikejutkan dengan peristiwa kebakaran di Jalan Yos Sudarso. Bersamaan dengan terjadinya kebakaran yang meludeskan sejumlah rumah dan kendaraan roda 2 serta 1 unit mobil, di tempat yang berbeda terjadi musibah kecelakaan yang merenggut nyawa salah satu warga di Jalan Antasari, Tanjung Redep. Kejadian tersebut bermula ketika musibah kebakaran yang terjadi dini hari mengejutkan warga sekitar kota. Masyarakat banyak yang ingin menyaksikan dari dekat lokasi musibah kebakaran. Salah satunya adalah Ernawati yang mengendarai motor metik memacu kendaraannya sangat laju hendak mendatangi lokasi kejadian kebakaran.
Namun tanpa disadarinya, ada salah satu warga yang sedang berdiri di tepi Jalan Antasari. Karena terkejut dan tidak dapat mengendalikan lagi kendaraannya, Ernawati menabrak warga tersebut hingga terpental cukup jauh. Belakangan warga yang tertabrak tersebut adalah Untung, yang sehari-harinya berdagang di sekitar Jalan Antasari. Pada saat kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Abdul Rifai, namun naas nyawa Untung tidak dapat diselamatkan. Sementara Ernawati yang mengendarai kendaraan roda 2 mengalami luka ringan di sekitar lutut dan pelipis mata. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, si jago merah yang kembali beraksi malam dini hari sedikitnya menelan kerugian yang cukup besar. Pasalnya, selain sejumlah rumah warga dan rumah petak, ada sejumlah kendaraan sepeda motor dan 1 unit mobil turut terbakar. Kejadian ini terjadi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bugis, Tanjung Redep. Kebakaran di pemukiman padat penduduk dan yang berada persis di bibir Sungai Kelai malam dini hari, selain membawa kepiluan bagi warga yang terkena musibah, juga mengakibatkan kerugian materi yang tidak kecil jumlahnya. Pasalnya, dalam peristiwa yang terjadi saat warga nyenyak tidur, sejumlah kendaraan bermotor dan 1 unit mobil turut menjadi amukan si jago merah. Hingga berita ini diturunkan, terlihat sejumlah warga yang terkena musibah hanya bisa memandang kosong di depan lokasi kebakaran. Tatapan itu seakan membuat trauma bagi korban yang saat ini sebagian dari mereka masih tinggal di tetangga yang rumahnya tidak terbakar serta di rumah sanak familinya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Saat ini pihak berwajib masih menyelidiki kejadian malam dini hari yang cukup mengejutkan warga di kota Tanjung Redep. Banyak pihak mengungkapkan, dalam kejadian tersebut masih banyak masyarakat yang sebagian hanya menjadi penonton dan terkadang malah menghalangi jalan lalu lintas pemadam kebakaran yang ingin keluar masuk untuk melakukan pemadaman kebakaran. Ditanya sejumlah warga yang terkena musibah, hingga saat ini mereka belum tahu awal kejadian kebakaran disebabkan oleh apa dan api juga berasal dari mana. Namun yang pasti mereka masih syok atas kejadian tersebut. Sudah ada sejumlah bantuan untuk para korban bencana, salah satunya dari Dinas Sosial dan Basnas Kabupaten Berau. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Satlantas Polres Berau yang langsung dipimpin oleh Kasatlantas Polres Berau AKP Siswantoro Selasa 14 Oktober 2014 melaksanakan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 di Tanjung Redep. Satlantas Polres Berau yang langsung dipimpin oleh Kasatlantas Polres Berau AKP Siswantoro Selasa 14 Oktober 2014 melaksanakan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 di Tanjung Redep. Operasi rutin yang dilaksanakan ini merupakan tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan serta untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Berau akan betapa pentingnya taat berlalu lintas. Satlantas Polres Berau dalam operasi ini menurunkan 42 orang anggotanya serta anggota dari Sabara Polres Berau. Kita melibatkan sekitar 40 personil dari Sabara sama Satlantas. Ya, sasaran operasinya? Sasaran operasi kita saya lihat sendiri ada kelengkapan, kemudian kelengkapan pribadi, kelengkapan kendaraan. Terus pelanggaran yang ditemukan, Pak, yang pelanggaran banyak ditemukan? Pelanggaran yang banyak ditemukan kita bisa lihat sendiri, terutama di orang-orang dewasa masih banyak yang belum memiliki SIM. Ya, ternyata di wilayah Berau ini masih banyak yang belum memiliki SIM. Ya, pelanggarannya kebanyakan yang tidak memiliki SIM. Dalam operasi kali ini berhasil dijaring puluhan kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran. Sedangkan pelanggaran yang banyak dilakukan ialah para pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi, pajak kendaraan yang sudah habis masa berlakunya, serta kendaraan yang tidak standar. Untuk para pelanggar ini, selain diberikan sanksi tilang, juga diberikan pengarahan oleh para anggota yang bertugas. Kontributor Berau TV Ahmad DJ melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Kirimkan kritik dan saran Anda melalui email brautv@gmail.com. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Sarwendra Lestari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.